Pasangan pengantin baru ini menegaskan tidak akan pernah membuka pintu maaf sedikit pun kepada para pemilik akun yang telah mereka laporkan ke polisi dan pelaporan akan terus berjalan. Lantaran mereka memang harus menanggung resiko dari apa yang telah mereka perbuat kepada pihak lain. Gerah terus difitnah, Atta Halilintar akhirnya laporkan haters ke polisi. Meradang lantaran terus-menerus menjadi sasaran perundungan dan juga fitnah dari para haters dan akun-akun di media sosial, Atta Halilintar akhirnya mengambil langkah tegas. Ya, didampingi Aurel Hermansyah dan juga tim kuasa hukumnya semalam, Atta melaporkan sejumlah akun media sosial yang memfitnah dirinya telah menggugat cerai sang istri dan juga telah menikah siri dengan Ria Ricis ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keputusan Atta menyeret akun-akun penyebar hoaks dan fitnah itu ke ranah hukum ternyata disokong sepenuhnya oleh pihak keluarga, dalam hal ini sang istri Aurel Hermansyah yang selama ini juga kerap menjadi sasaran perundungan para haters. Maka inilah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bersama tim kuasa hukum saat mendatangi Polres Jakarta Selatan. Tolong bantu saya, sebenarnya saya di TV saya culik satu orang ya. Jangan ngalahin jalan. Ya, jangan. Awas, nggak boleh gitu. Jangan ngalahin jalan. Mohon doanya semoga lancar, intinya kan sebagai kepala rumah tangga ditanyain orang, Allah katanya lagi cerai apa kan, ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada nikah siri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah, karena orang banyak ngechat katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar juga, sampai brand-brand sangkainnya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai. Kan hidup ini semua orang punya ujiannya masing-masing, ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa ininya jadiin pelajaran juga buat saya pribadi. Meski selama ini berusaha ikhlas, namun Atta juga menegaskan jika langkahnya menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum semata-mata hanya untuk memberi pelajaran, sekaligus efek jerah kepada para haters yang dengan mudahnya membuli serta menyebarkan hoaks kehidupan pribadinya dan juga keluarganya. Padahal, Atta merasa akibat fitnah ini berimbas pada bisnis dan image baik Atta. Hingga Atta juga berharap semoga fitnah yang menyasar diri dan juga keluarga selama ini justru menjadi ladang penghapusan dosa. Lalu bagaimana pula hasil penelusuran tim Silet di kediaman Ria Ricis di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan semalam? Semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan. Nggak ada ya? Berarti udah berapa hari? Udah 3 hari syuting. Udah 3 hari syuting. Atta juga tak menampik jika selama ini jumlah akun yang membuli serta membuat konten-konten hoaks tentang dirinya terhitung tidak sedikit. Untuk itu, putra sulung dari Gan Halilintar ini bersama tim kuasa hukumnya perlu melakukan konsultasi dengan polisi guna mengerucutkan akun-akun mana saja yang memang telah memenuhi unsur pidana dan layak untuk dilaporkan. Sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, nanti ada akun-akun yang menyusul juga begitu. Nggak apa-apa, semoga jadi penghapusan dosa, apalagi kan kita manusia banyak salah dan silap. Masyarakat kita nih kan
sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Sementara itu, melalui fitur broadcast messages di Instagramnya, Aurel Hermansyah turut meluapkan emosinya kepada akun-akun yang menyebar hoaks dan fitnah terhadap suaminya. Nggak ngerti lagi sih sama akun-akun bodong yang bikin berita-berita fitnah. Sebel banget. Tulis Aurel Hermansyah. Lantas apa komentar Ashanty terkait fitnah dan hoaks yang kini menyasar sang menantu Atta Halilintar? Bagaimana cara Ashanty menguatkan keluarganya terkait fitnah dan hoaks yang kerap menyasar mereka? Kok rasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku, padahal kadang aku tuh yang, maksudnya kadang itu posisi aku gitu. Cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri, itu sih kadang yang buat aku sedih. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya, menghujat keluarga, itu suami. Karena Bang Atta tuh lumayan sering juga kayak misalnya diadu domba ke aku gitu. Banyak orang yang suka nge-DM, Bang Atta tuh begini. Padahal kan aku yang selalu sama dia, aku yang tahu bagaimana. Kadang kecewa dan sedihnya di situ gitu. Kan aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya. Apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngelihat juga ya gitu. Tapi kadang-kadang ada di explore ya, kalau di TikTok atau di IG ada di explore kita gitu. Ya kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya. Tapi kalau memang beritanya nggak benar, ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Itu aja sih. Memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Jadi doain ya, semoga lancar. Tak hanya Atta Halilintar, Thorik sudah lebih dulu laporkan para haters ke polisi. Bukan hanya Atta Halilintar, langkah tegas melaporkan akun-akun media sosial yang menyebarkan fitnah dan hoaks ke polisi juga sudah dilakukan oleh sang adik Thorik Halilintar. Ya, bersama sang istri Aldiah Masaid, Thorik sebelumnya telah melaporkan akun-akun yang menyebarkan fitnah terkait kehamilan sang istri sebelum menikah ke Polda Metro Jaya sejak 22 Agustus lalu. Dan terkait dengan laporan itu, Jumat lalu Thorik dan Aliyah sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Usai diperiksa, Aliyah mengaku kabar hoaks tentang tudingan hamil lebih dulu sebelum menikah sangat mengganggu dan bahkan telah menyerang kehormatannya sebagai perempuan. Karena itu pula, Thorik pun mengaku siap berada di garis terdepan dalam membela dan juga melindungi sang istri dari apapun yang mengusik dan mengganggu ketenangannya. Sebagai suami tentunya pasti adalah satu kewajiban saya untuk melindungi istri saya, apalagi dari berita-berita bohong. Ya pasti sedih, apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Seperti kata pepatah, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Seperti itu pula lah sikap tegas yang kini diusung Thorik dan Aliyah. Ya, pasangan pengantin baru ini menegaskan tidak akan pernah membuka pintu maaf sedikit pun kepada para pemilik akun yang telah mereka laporkan ke polisi dan pelaporan akan terus berjalan. Lantaran mereka memang harus menanggung resiko dari apa yang telah mereka perbuat kepada pihak lain. Apalagi jika mereka pada akhirnya tidak bisa membuktikan sedikit pun fitnah yang sudah terlanjur mereka sebarkan. Harus tetap berjalan semuanya. Yes, karena semua udah ada peraturannya, makanya juga kenapa kita ya. melapor. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati. Walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Semua itu karena kita tinggal di negara hukum, pasti ada
hukumannya kalau misalnya kita melanggar. Saya harus menyampaikan imbauan nih ya, hati-hati. Kalau memposting berita, memposting informasi, kita sebaiknya harus menyaring dulu informasi yang ada, jangan langsung repost. Nah, kalau ada orang yang merasa dirugikan atau pihak manapun yang merasa dirugikan akibat perbuatan kita men-share informasi yang tidak benar, ini hati-hati, ini juga berdampak hukum ya. Berbeda dari kedua kakak laki-lakinya yang memilih berperang dengan para haters dan jalur hukum, Sai Halilintar, anak ke-6 Gen Halilintar, justru membawa kabar membanggakan untuk keluarga Gen Halilintar. Pasalnya, pria kelahiran 16 Maret 2002 tersebut berhasil lolos kualifikasi PON 2024 mewakili Provinsi Banten untuk cabang olahraga golf. Lewat akun Instagram mereka, Gen Halilintar pun berbagi kebahagiaan terkait lolosnya Sai pada kualifikasi PON 2024 Aceh, Sumatera Utara. Sai diketahui menduduki posisi pertama dari 4 tahapan seleksi yang ada dengan durasi seleksi selama 1 bulan untuk menjadi atlet PON dalam cabang olahraga golf mewakili Provinsi Banten. Sai memang mulai menyukai golf sejak masa pandemi dan diajak sang ayah ikut turnamen di luar negeri hingga akhirnya menang beberapa kali. Sampai singkat cerita di Kejurnas, aku diundang Kejurnas, kejuaraan nasional di saat itu di Bekasi ya. Kita bikin sekitar kurang lebih koalisi PON itu 4 kali dan alhamdulillah banget, aku bersyukur banget sebagai anak baru banget masuk dalam dunia golf ya. Aku berada di peringkat nomor 1, alhamdulillah. Setiap hari itu ya pasti rasanya syukur ya, karena mereka sudah tambah besar dan mudah-mudahan juga bertambah memahami ya apa yang orang tuanya, ayah ibunya harapkan.